Berdoa selesai. Nggih, sugeng enjing para kadang mitra sedasa MIPA 6. Tepangaken kula Yosepin Divya Ayugita. Ananging panjenengan sedaya saged nimbali kula Mbak Cepin. Eh, di pelajaran ini aku nggak akan menggunakan full kromo ya, karena pakai bahasa campuran aja biar lebih akrab, bahasa keraku gitu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai artikel. Semuanya udah baca PPT yang aku kasih? Halo? Sudah, Mbak. Sudah? Sudah, Mbak. Sudah. Yang lainnya gimana? Ini Sudah. anu ya? Sudah? Oke, kalau udah, apakah ada yang ditanyakan dari PPT tersebut? Mungkin ada yang belum dimengerti, bisa dibahas di Zoom kali ini. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, aku jelasin tentang materi hari ini. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau aku berharap kalian itu aktif di kelas ini, terutama di pelajaran bahasa Jawa ya. Soalnya kalau kalian aktif itu bakalan dapat tambahan nilai. Dan kalau misalnya nilai kalian tertinggi untuk mata pelajaran bahasa Jawa, nanti 3 siswa itu dari satu angkatan yang nilainya tertinggi itu akan mendapat hadiah dari kita. Gitu. Jadi usahakan, Sinta senyum-senyum, pengen dapat hadiah ya. Iya, jadi gitu ya. Semoga kalian semua aktif supaya nilainya tinggi-tinggi gitu. Oke, aku share screen dulu PPT-nya. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Bentar. Nah ya. Jadi pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita akan membahas tentang artikel. Ini bisa dibaca juga di LKS yang kalian punya ya. Nah, sasaran kita itu supaya kalian bisa mengidentifikasi dan memahami serta menganalisis teks non-sastra secara lisan dan tulis. Lalu juga supaya bisa menginterpretasikan, menanggapi, dan mengekspresikan isi teks non-sastra secara lisan dan tulis. Nah, topik dino iki bakalan bahas nitingi struktur artikel lan jenisnya. Maaf tadi aku kelempar ya. Bentar-bentar. Udah kelihatan belum ininya, PPT-nya, PDF-nya? Udah, Kak. Udah. Udah.
Halo, udah kedengeran belum ya? Maaf ya, koneksiku. Udah, Kak. Maaf, kita Dah. lanjutkan lagi ya. Tadi ada yang tahu nggak sifat nyata atau objektif itu yang kayak gimana? Ada yang mau memberi jawaban? Disusun dari kisah nyata mungkin. Iya, bisa. Hampir ya. Ada yang mau memberi tanggapan lain? Tadi siapa ya? Farah Anissa ya? Ada yang mau memberi tanggapan lain tentang sifat objektif? Nggak ada ya. Jadi, ada dua sifat dalam memandang sesuatu. Yang pertama itu sifat subjektif, dan yang kedua itu sifat objektif. Nah, sifat subjektif ini keadaan di mana seseorang berpikiran menggunakan perasaan dan hasil dari menduga-duga. Terus, kalau sifat objektif itu ada faktanya karena telah melakukan riset. Contohnya gini, misalnya, kan aku di sini ngajar ya, terus misalnya aku tadi ngeliat Farah gitu, wah hari ini kok pinter ya Kak Tony, kayak pinter deh. Nah itu namanya sifat subjektif, karena aku cuma menduga-duga, gak ero faktanya kayak apa, pokoknya ya wis teko menduga-duga gitu. Terus kalau sifat objektif, itu misalnya aku ngeliat Farah, hari ini kok kayak iki ya, kok kayak pinter ya. Nah terus aku lihat rankingnya dia di kelas berapa, nilainya berapa. Terus kalau misalnya udah terbukti dia pinter, baru aku ngumbar-ngumbar ke yang lainnya. Arek iki loh pinter, buktinya dia ranking segini, segini, nilainya segini, segini. Gitu. Itu sifat objektif. Jadi ada risetnya. Riset itu apa ya? Ya mengambil mengambil fakta gitu. Terus yang kedua, menggunakan bahasa ilmu atau menggunakan bahasa ilmiah. Nah, contoh bahasa ilmiah itu yang kayak gimana? Misalnya, istilah umumnya itu pendidikan. Terus bahasa ilmiahnya itu edukasi. Contoh lain, bahasa umumnya itu misalnya golongan. Nah, bahasa ilmiahnya itu klasifikasi. Gitu. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Terus selanjutnya pilihan tembung ukara lan gaya basa sing winates. Artinya pemilihan kata yang terbatas. Kenapa? Karena bahasa di artikel itu seperti tadi ya nomor 2 menggunakan bahasa ilmiah. Bahasa artikel itu juga harus jelas, harus formal, harus singkat dan padat seperti itu. Terus yang keempat, duweni makna denotatif. Ada yang tahu makna denotatif itu apa? Ya, Kak, makna denotatif itu makna yang sebenarnya. Iya, pinter. Siapa nih? Siapa ini tadi yang ini yang jawab? Faza Valerina. Iya, Faza Valerina. Selain makna denotatif, ada makna apa? Makna konotatif. Ya, kalau makna konotatif itu makna yang bukan sebenarnya. ya, benar. Seperti yang tadi dikatakan oleh Faza. Ya kan benar ya Faza ya namanya ya. Iya, Faza. Makna konotatif dan makna denotatif. Ada makna kiasan dan ada makna sebenarnya. Misalnya, makna kiasannya itu kutu buku. Nah, kutu buku ini kan bukan kutunya buku ya. Itu makna konotatif. Makna yang tidak sebenarnya atau makna kiasannya. Terus, makna denotatif dari kutu buku itu artinya seseorang yang suka membaca. Oh ya, ini kalau ada yang belum di-mute, tolong di-mute dulu ya. Makasih. Nah, nomor 5, nuwuhake kesan logis ing batin sing maca atau menumbuhkan kesan logis kepada yang membaca. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Lah, apa iku artikel? Artikel yaiku karangan nyata kang komplit kang digawe kanggo diwartakake kang duweni tujuan kanggo ngandharake gagasan lan fakta. Untuk menjelaskan gagasan dan fakta kang bisa ndadekake wong yakin utawa percaya, menehi piwulang utawa penglipur marang pemaca.
Ini ada yang nggak diketahui istilahnya, tahulah pasti ya. Jadi artikel itu karangan nyata yang komplit itu apa sih? Sempurna, yang dibuat untuk mewartakan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan gagasan dan fakta. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini nitingi struktur artikel ya. Struktur artikel itu ada 3. Ada pembukaan, isi, dudutan, utawa kesimpulan. Nah, untuk jenis artikel itu ada 5. Yang pertama, artikel eksploratif, yaiku artikel sing ngandharake kanyatan miturut panalare panulis, kayata panemon anyar. Artinya, artikel yang mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kajian dari penulis. Biasanya artikel yang dibahas itu mengenai penemuan baru. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh artikel eksploratif? Penemuan barang antik. Ya, penemuan barang antik. Terus apa lagi? Tadi siapa yang Mbak yang ini yang jawab? Tadi siapa yang jawab ya? Farah. Oh ya. Selain penemuan barang antik, misalnya apa lagi? Yang mau jawab yang lainnya mungkin? Ya, jadi misalnya artikel eksploratif lagi itu penemuan vaksin corona. Nah, itu kan penemuan terbaru ya. Itu juga bisa dijadikan artikel eksploratif. Lalu yang kedua ada artikel eksplanatif. Yaiku artikel sing nerangake masalah sing bisa dipahami pemocone. Seperti namanya, artikel eksplanatif. Eksplanatif itu artinya menjelaskan. Jadi artikel eksplanatif ini menjelaskan masalah yang bisa dipahami oleh pembacanya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada artikel deskriptif. Yaiku artikel sing ngandharake sawijining masalah ing masyarakat. Bentuke kayata laporan utawa reportase. Jadi artikel deskriptif ini menjelaskan sebenarnya tidak hanya salah satu masalah saja, tapi juga bisa menjelaskan benda. Misalnya kayak menjelaskan batik Jember. Batik Jember kan tembakau ya. Nah, itu dijelaskan kenapa kok tembakau, bla 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 gitu. Ada yang mau menambah contoh mungkin? Contoh artikel deskriptif? Belum ada ya? Oke, lanjut dulu. Artikel prediktif. Yaiku artikel sing isine petungan utawa ramalan apa kang dumadi ing mengkone manut petungane penulise. Artinya, artikel yang berisi tentang perhitungan atau ramalan tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Contoh dari artikel prediktif, siapa yang tahu? Yuk, yang mau jawab biar dapat nilai tambahan loh. Ya, jadi contohnya dari artikel prediktif, ada yang mau jawab? Di-mute dulu ya, guys, kalau mau jawab, guys. Anak-anak, teman-teman, adik-adik. Ramalan cuaca, Kak. Ini siapa tadi ini yang ngomong ini barusan? Diva. Iya, benar ramalan cuaca. Terus tadi kayaknya ada cowok yang ngomong mau jawab apa tadi ya? Halo. Ya. Ini siapa ini yang ngomong ini? Halo? Ya, jadi artikel prediktif lainnya itu seperti contohnya itu kan kita sekarang PPKM ya. Terus diharapkan oleh pemerintah itu kita menjalankan PPKM supaya ada penurunan kasus. Nah, itu juga termasuk artikel prediktif. Lalu ada artikel preskriptif, yaitu artikel sing menehi tuntunan tumrap sing maca kanggo nindakake sawijine prakaryan saengga ora keliru utawa salah anggone tetindak. Artinya pokoknya intinya menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Ada yang bisa memberi contoh artikel preskriptif ini seperti apa? Ya, memasak. Ya, memasak. Ini siapa yang jawab tadi?
Najwa Aurel. Najwa Aurel. Memasak apa contohnya Najwa? Masak bakso. Ya, boleh. Ya, itu contoh artikel preskriptif ya. Kayak gitu. Bentar. Nah, ini analisis artikel. Pembukaan artikel. Ada yang mau membaca? Tolong dibacakan ya dari kalian satu-satu. Ini ada 3 bacaan, ada pembuka dan kesimpulan. Nanti kita kaji bareng-bareng. Gitu. Ada yang mau membaca pembuka artikel? Yuk, silahkan. Siapa ini? Farah ya? Mulai, ya, monggo Mbak Farah. Ya, silahkan dimulai. Rusake lingkungan hidup. Rusake lingkungan mujudake deteriosasi lingkungan kawistara saka ilange sumber daya bumi, banyu, hawa utawa udara, terese kewan lan rusake ekosistem. Rusake lingkungan bisa mujudake salah sijine bebaya tumrap uriping manungsa. Bab iku wis nate dielingake dening High Level Trade Panel PBB. Rusake lingkungan amarga saka maneka warna sebab sing paling gede pangaribawane yaiku krana pokal gawene manungsa. Ya, udah sangat lancar ya, tidak ada yang bisa dibenarkan karena tidak ada yang salah. Nah, jadi di isinya pembuka ini seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Farah Anissa, dia itu menggambarkan rusaknya lingkungan secara umum. Nah, rusak lingkungan mujudake deteriorisasi lingkungan kawistara saka bla 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 bla. Itu adalah penjabaran rusaknya lingkungan secara umum. Gitu ya. Terus yang kedua. Isi artikel siapa yang mau baca? Selain Mbak Farah ya. Yang lainnya mungkin? Saya, Kak. Silahkan, Sinta. Sofia nanti ya. Kasihan dia. Ya, lanjut. Bakal duweni efek tumrap uripe manungsa lan duweni potensi bakal kelakon anane bencana ing dunyane. Rusake alam bisa disebabake dening faktor alam lan uga manungsa. Manungsa saya serakah lan ora nggatekne lingkungan. Kamangka menawa kita bisa njaga lingkungan mesti ora bakal gawe kabutuhan tumrap awake dhewe lan generasi sabanjure. Kok baline yang kita bisa njogo agawe kastariane alam, kaendahan lan mumpangate bisa kanggo anak putu. Lingkungan alam kalebu lemah, banyu, alas lan hawa perlu dijogo supaya sumber daya alam tetap lestari lan ngasilake faedah kang maksimal kanggo karaharjane manungsa. Lingkungan kalebu lingkungan biotik lan abiotik. Yen lingkungan rusak, bab iki bisa anjalari ekosistem darat, segara lan kabeh makhluk kang ana ing jagat iki rusak uga. Alam sing rusak nyebabake panguripane bakal ngalami owah-owahan. Kewan bakal pindah panggonan golek papan sing bisa nyukupi kabutuhane. Iya, matur nuwun Mbak Sinta, bagus banget tadi pembacaannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadi kan udah secara umum tentang rusaknya lingkungan itu apa, gitu. Nah, kalau di sini itu dijelaskan tentang efeknya, efek tumrap uripe manungsa lan duweni potensi bakal kelakon anane bencana ing tembene. Jadi tadi itu di pembuka kita kan secara umum ya, terus ini lebih mengerucut ke bawah, lebih menjelaskan ke detailnya. Jadi artikel itu sifatnya dari umum ke khusus. Terus ini kan juga ada isinya lagi di paragraf selanjutnya, lingkungan alam kalebu lemah, banyu, alas, lan hawa. Nah, itu juga menjelaskan tentang lingkungan alam itu terdiri dari apa saja. Jadi dari umum ke khusus ke lebih khusus lagi. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang mau baca langsung mute aja ya, ngomong saya Mbak, gitu. Oke? Saya Mbak Siapa nih? Sofia. Oh ya, silahkan Sofia. Kesimpulan ya, dudutan artikel. Kerusakan alam sing paling gede disebabake dening manungsa ketimbang faktor alam kang dumadine ora saben dina.
Oleh iklim global ndadekake negara-negara maju duwé kawigaten gedhe tumrap rusake alam. Menawa iklim global iki nyebabake munggahe suhu amarga akumulasi gas emisi ing atmosfer utawa uga bisa kaistilahake global warming, pemanasan global. Indonesia minangka negara berkembang uga ngalami rusake alam kang duweni dampak negatif tumrap kaharjane panguripan. Karusakan lingkungan amarga Karaharjane. Ya, lanjut. panguripan. Karusakan lingkungan amarga pokale manungsa nyebabake pagebluk utawa penyakit, bencana lan kapitunan tumrap manungsa dhewe. Ya, bagus banget. Aduh, kok. Halo, suaraku kedengeran nggak? Dengar, Kak. Oh ya. Oke, tadi Sofia udah bagus. Nah, ini di kesimpulan, tadi kan udah dari umum ke khusus ya. Di kesimpulan itu kita mencari poin-poinnya. Kerusakan alam itu yang paling besar karena apa? Terus bagaimana gitu ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada ya? Kok ini terus sih? Bentar. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak. Oke. Ini udah selesai presentasinya. Yakin nggak ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang tadi awal-awal nggak ngerti masih jenis artikel ini maksudnya gimana. Monggo ditanyakan sekarang ya. Nggak ada? Ya udah, aku tutup PPT-nya. Tadi ini banyak yang cewek ya yang ngomong ya. Aduh. Halo, denger nggak? Dengar, Mbak. Oke. Tadi ini kan banyak yang cewek ya yang ngomong ya. Minggu depan aku harap nih biar seimbang gitu ya. Cowok-cowoknya baca PPT-nya dulu, disiapkan, terus nanti ngomong. Gak apa-apa salah, tetap masuk poin keaktifan kok. Tenang aja. Salah juga nggak bakal digigit kan sama kita ya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Link absensi, Mbak. Oh ya, link absensi Mbak Mayang mungkin bisa dikirim di ini. Oh, ini udah dikirim di kolom komentar. Bisa dilihat nggak? Oh iya. Ya, itu diisi ya. Kita selesai jam 7.40. Mau foto dulu, tah? Terus baru ngobrol-ngobrol santai. Gimana? Foto dulu ya. Ya. Sofia dari tadi senyum-senyum ya. Pengen foto juga kayaknya. Ayo, Absen buka kehadiran di kamera. Zoom. Kenapa, Bahrul? Absen kehadiran di Zoom. Apa nggak denger aku? Apa katanya, Ra? Absen kehadiran di Zoom. Oh ya, ini kita liatin satu-satu ya namanya. Jadi ada 3 kan tadi kataku. Ngomong hadir di WA group. Terus ini kita lihat satu-satu anak-anaknya siapa aja yang ikut. Terus baru yang ketiga itu yang di link itu. Gitu. Ya. Kita foto dulu ya. Buka kameranya dong. Yuk biar kelihatan yuk cantik gantengnya yuk. Nah, gini kan enak ya dari tadi ngelihatnya ya. Yuk yang lain yuk. Aduh. Yang lain bisa buka kamera. Mbak dokumentasi siapa nih? Mbak atau Mas dokumentasi, monggo difoto Rumien. Udah siap ya ini ya? Ya, ada yang mau on cam lagi? Silahkan. Nanti aku kirim ke grup loh, ke grup kelas loh, ini fotonya. Yuk. Mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Bentar nih ada chat.
Saya sakit Kak, malu rembes. Haduh, belum lah aku ya Kedua. rembes. Rek. 1, 2, 3. Ya, kasih. Ya, terima kasih. Yuk, ini bisa di-end dulu recordingnya. Kita ngobrol santai dulu sekarang.